Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana ma ba'du. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam diri kami bahwa tentang bagaimana hukumnya bertasbih menggunakan alat gitu. Dimana dalam beberapa waktu kemarin sempat viral ada salah satu ulama yang sholat menggunakan HP, kemudian diupload oleh seorang, bertasbih dianggap bid'ah, tapi sholat menggunakan HP dianggap tidak masalah gitu. Nah, tapi saya akan membahas sedikit tentang masalah tasbih yang tertera dalam kitab Lilah Al-Hawi Lil Fatawi, karya daripada Imam Asyuti ya. Jadi bukan dari pendapat kami, tapi benar-benar pendapat ulama yang luar biasa keilmuannya, diakui dan banyak karyanya. Nah, terkait masalah tasbih menggunakan alat sendiri, pada hakikatnya begini. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah jelas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah, dan jadikan wasilah untuk mencapai ketakwaan tersebut. Artinya ketika kita ingin taat, boleh kita menggunakan satu alat ketika kita ingin membuat ketaatan kita semakin tinggi. Contoh, ketika kita berzikir menggunakan alat, ya tidak masalah, karena bisa jadi tasbih tersebut adalah wasilah kita untuk berzikir kepada Allah. Kemudian apakah terdapat dalam satu hadis? Jelas, karena hadis itu ada 3 macam. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, dan ada hadis takriri. Ketika berbicara hadis qauli, maka itu adalah salah satu hadis yang ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ketika berbicara tentang fi'li, itu adalah salah satu perbuatan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ketika berbicara hadis takriri, bahwa ini salah satu hadis yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, baik secara lisan pun tidak diucapkan atau perbuatan tidak dikerjakan. Akan tetapi ketika Rasulullah melihatnya, maka Rasulullah sendiri tidak melarangnya. Contoh kecil ketika kita melihat hadis tentang masalah tasbih, di mana dalam hal tersebut satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah, Abu Daud, At-Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Al-Hakim yang menyahihkan hadis tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqudu tasbih biadih. Memang Rasulullah sendiri dalam fi'linya, hadis fi'linya, Rasulullah bertasbih dengan menggunakan tangannya. Ini kata riwayat daripada Ibnu Umar. Nah, kemudian dalam hadis takririnya, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari Sofia yang berbicara tentang hadis takriri ya, dari Sofia, bahwa Rasulullah pernah melihat Sofia ya, yang di tangannya terdapat 4.000 biji untuk bertasbih. Kemudian Rasulullah melihatnya dan tidak melarangnya. Justru Sofia bertanya, ya Rasulullah, alamani, ajarkan satu zikir yang luar biasa, kata Sofia. Kemudian Rasulullah mengajarkannya, quli subhanallah adada ma khalaqa min syai'. Itu ucapan zikir yang bisa melebihi tasbih daripada kita mengucapkan kalimat tasbih lainnya. Artinya apa? Zikir ini subhanallah adada ma khalaqa min syai' ini luar biasa pahalanya. Ketika Rasulullah mengatakan zikir ini, apakah Rasulullah melarang Sofiyah ketika bertasbih menggunakan 4.000 biji kurma? Tidak. Tentunya ini mengajarkan satu pahala tentang masalah zikirnya, yang ucapan subhanallah ada dan ma khalaqa min syai'. Hadis ini sangat sahih. Artinya Rasulullah melihat Sofiyah yang bertasbih menggunakan 4.000 biji nawah, tidak melarangnya. Berarti ketika Rasulullah tidak melarang Sofiyah dengan zikirnya menggunakan tasbih 4.000 biji, maka berarti Rasulullah sah bisa dijadikan hujah atau dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bertasbih menggunakan biji atau menggunakan alat. Kemudian juga Abu Sofiyah itu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut Ahmad bin Zuhad bahwa
dia bertetangga dengan seorang laki-laki yang bernama yang disebut dengan bapaknya Sofia, bertetangga. Bahkan pakana yusbihu bil hasab, beliau bertasbih sendiri menggunakan biji kerikil. Nah, menggunakan kerikil. Bahkan ketika beliau bertasbih, dari riwayat lain Sa'id Hakim Ad-Dailimi bahwa Anas Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Abi Waqqas sendiri kana yusbihu bil haso, beliau bertasbih dengan menggunakan biji kerikil. Sampai-sampai gitu, di sakunya sendiri banyak menyimpan biji kerikil, sehingga biji kerikil tersebut melubangi saku tersebut. Nah, hadirin jamaah sendiri, bahkan Abu Hurairah yang terkenal hadisnya, beliau sendiri mengikat benang sebanyak ribuan ikatan, sehingga beliau tidak bertidur sebelum dia bertasbih dengan menggunakan benang tersebut. Nah, ada asar itu perbuatan sahabat yang dirutinkan gitu. Artinya begini, ketika melihat beberapa riwayat hadis, riwayat asar, dan riwayat seorang sahabat yang dilakukan, bahkan ulama besar dilakukan, mereka sendiri melakukannya. Loh, kok kenapa kita meributkannya? Yang luar biasa ilmunya mereka, jauh dengan kita, mereka melakukannya gitu. Dan tidak dibenturkan seperti oknum-oknum sekarang. Banyak ulama yang membenturkan dengan seorang sahabat dan menyesatkan seorang sahabat karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sendiri. Padahal Nabi ini pernah melihat satu tadi, bahwa ketika melihat Sofiyah bertasbih menggunakan 4000 biji, Rasulullah tidak melarangnya. Loh, kenapa kita melarangnya gitu ya? Oleh karena itu, salah satu lagi pendapat sedikit ya, tentang utamanya dalam kitab Tuhfatul Ibad yang dikarang oleh Asyirul Jalal Al-Bulkini, bahwa beliau pernah membuat satu kitab tentang pasal tentang tasbih menggunakan alat, ataupun tentang masalah tasbih. Pada hakikatnya tasbih itu begini ya, sabaha yusabihu tasbihan dalam ilmu syaratnya kan itu. Di sini sebagian ulama berpendapat iqdu tasbih bil anamil afdalu, memang zikir menggunakan jari tangan itu lebih utama. Ketika apa? In amana minal gholat, ketika kita memang memungkinkan tidak lupa menghitungnya. Tapi kalau kita lupa hitungannya, fa'ila pasabahatu aula. Kalau kita lupa bisa menyebabkan berzikir dengan menggunakan jari tangan ini menyebabkan lupa, maka tasbih lebih utama, karena tasbih sudah ada hitungannya gitu. Artinya tinggal pilih, boleh dengan tangan, boleh dengan tasbih. Kalau kita dengan tangan memang benar-benar bisa mengingat ketika berzikir banyak, maka lebih utama. Tapi kalau kita memungkinkan bisa lupa ingatannya ketika kita zikirnya banyak, sebab perintah Allah aksiru tikron, memperbanyaklah kalian dengan berzikir. Nah, ketika kita berzikir banyak jumlahnya, kemudian dengan jari tangan menyebabkan kita lalai, lupa, maka tasbih lebih utama. Wallahu a'lam bishawab.